Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bakta, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Elok di Bakta Talk. Nah Sobat Bakta, di sini sekarang di depan Elok ada yang seseorang yang luar biasa banget. Tahu nggak sih siapa? Aduh, pasti sudah tahu lah ya. Yang suka banget scrolling TikTok, suka banget scrolling Instagram. Tahu dong? Ayo kita sapa bersama yuk. Ada Heimisa. Hai. Selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar Heimisa? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, aku seneng banget Heimisa bisa datang ke Bakta Talks. Dan sekarang aku pengen tanya-tanya nih. Boleh kan ya? Boleh kan ya? Untuk beberapa waktu ke depan kita akan mengkulik-kulik gimana sih Heimisa kesehariannya dan gimana tips-tipsnya dari Heimisa bisa sekarang melejit luar angkasa. Enggak ya? Enggak sampai luar angkasa. Enggak sampai keluar angkasa. Oke. Apa kabar Heimisa? Alhamdulillah. Luar biasa luar ya. Biasa Oke. Nah, Elok gimana? Alhamdulillah. Sepertinya tambah lama tambah mengembang. Kebanyakan baking soda kayaknya. Rekeningnya lancar. Amin. Oh tadi. Gitu ya. Katanya Mas Toto tadi kalau nggak salah ya. Oke, Heimisa, kedepannya ini Heimisa akan pengennya tuh seperti apa sih? Sekarang itu kan udah luar biasa nih, udah terkenal di TikTok, udah terkenal di Instagram. Gimana Heimisa? Kedepannya sih pengennya lebih, kan aku kan di content creator ya. Content creator, oke. Apalagi terlebih untuk bidang fashion sama skincare. Oke. Jadi pengennya tuh untuk lebih menyebarluaskan impact yang baik buat audien aku sih. Aduh, seberapa banyak sih audiennya? Udah banyak banget belum sih? Masya Allah. Di Instagram berapa? Di Instagram alhamdulillah ada 235.000 Wow, oke. Terus di TikTok ada sekitar 305.000 kayaknya. Iya, banyak, luar biasa, banyak banget. Masya Terus Allah ya. kesibukannya selama ini tuh apa aja Heimisa? Kalau aku sendiri sebenarnya selain sebagai content creator, aku tuh lebih banyak ke bisnis sih Kak. Oh bisnis, apa aja bisnisnya? Itu tadi balik lagi ke bidang fashion sama skincare kalau aku. Fashionnya fashion wanita? Iya, wanita muslim. Wanita muslim, oke. Terus untuk menjaga nih, itu kan kesibukannya kan sangat luar biasa ya. Gimana caranya, membagi waktu antara kesibukan yang ada di rumah, ada kesibukan yang ada di rumah sama kesibukan berbisnisnya. Kalau aku sih kan bisnisnya tuh ada tempatnya sendiri, jadi nggak di rumah. Oh nggak di rumah? Nggak, jadi ya kayak orang biasanya pergi ke kantor, maybe jam 8, jam 9 pagi. Ya kadang kalau molor bisa sampai jam 12 juga sih, setelah jam makan siang. Habis itu ya ke kantor terus ngelihat kerjaan anak-anak, ada yang packing, ada yang live streaming. Sekarang kan lagi musim live streaming ya Kak ya. Kakak lihat juga kan live streaming di TikTok? Iya dong, pasti dong. Aku scrolling banyak kok. Iya. Ya kayak gitu, lebih kayak gitu. Terus nanti pulang ya jam 5 sore, habis itu di rumah lah melakukan aktivitas sewajarnya di rumah kayak gitu. Oke. Berarti Heimisa nggak secara langsung ya, nggak yang live sendiri bukan Heimisa. Kalau malam hari untuk skincare-nya itu saya sendiri. Punya brand skincare sendiri. Benar. Oh ya Allah, boleh disebutin nggak sih? Kalau boleh, nanti ya. Nanti kita izin dulu dong. Oke. Terus untuk brand-brand skincare-nya Heimisa, ada lagi untuk apa tadi? Fashion muslim. Itu ada stand-nya sendiri atau gimana? Dulu awalnya tuh ada offline store-nya. Cuma semakin kesini tuh kayaknya kan mengarahnya ke online semua ya. Alhasil daripada cost-nya terlalu banyak, akhirnya diminimalisirkan, di efisiennya itu di online aja begitu. Oh, di online. Tapi ada kantornya gitu loh buat packing, buat anak-anak ngonten dan segala macam. Gimana sih tipsnya kok bisa kontennya itu selalu disukai sama orang? Ya kan? Kan soalnya kan pasti ada yang namanya eliminasi alam, ya kan? Benar. Eliminasi alam tuh kan pasti ada. Gimana tipsnya, gimana supaya konten-kontennya dari Heimisa ini disukai banyak orang? Yang pertama kita tuh harus ngikutin apa trennya yang sekarang gitu. Kalau zaman dulu banget, aku tuh sebenarnya mulainya dari Facebook Kak. Facebook. Jadi bukan dari Instagram, dari Facebook, dan si Facebook itu aku dari tahun 2016. Oh, dari tahun 2016. Terus Udah lama ya? 2017 akhir barulah masuk ke Instagram kayak gitu. Menurut aku harus mengalir aja sih. Jadi kita nggak stuck di situ-situ aja gitu. Kalau kita nggak mau berkembang, nggak mau ngikutin tren, kita cuma di zona nyaman aja, itu juga nggak bakalan bisa berkembang gitu. Ada zona nggak nyamannya Heimisa?
Apakah ada? Ada. Ada. Selama bisnis ini ada. Ada. Oke, apa itu? Boleh cerita dong? Ya kayak sebenarnya tuh pengen di rumah aja, pengen istirahat apa segala macem, tapi realitanya emang harus keluar dari rumah, harus ngonten, harus ya lebihnya ke ngonten sih, karena kita kan jualan segala macamnya di bidang online gitu. Itu sih. Capek nggak sih, Hemisa? Selama perjalanan sekian lama nih, capek nggak? Capek, tapi tidak ada tempat untuk tidak ada tempat untuk mengeluh ya. Benar. Gak ada space untuk mengeluh, Kak. Oh, gak ada space untuk mengeluh. Jadi harus maju aja gimana caranya pun kita harus tetap berkarya. Iya, benar. Kayak gitu. Terus Hemisa selama melakukan bisnis ini, entah itu online, entah itu offline, apa kesulitannya? Ada nggak sih kesulitannya? Lebih ke mengamati pasar. Oh, mengamati pasar. Apalagi, apa nih maksudnya mengamati pasar? Zaman sekarang tuh gampang berubah banget gitu loh, Kak, algoritmanya. Kayak tahun 2000, jangankan 5 tahun ke belakang ya, 1 tahun ke belakang aja sampai ke sini tuh udah berubah banget gitu. Jadi kalau kita nggak survive di dunia online ini, kayaknya udah stres deh. Oh, udah stres. Oke. Berarti nggak semudah jadi content creator tuh, nggak semudah apa yang kita lihat di layar kaca ya. Enggak, gimana? Maksudnya apa kesusahannya? Contohnya kasih zaman contoh. Zaman sekarang aku bilang kan sekarang tuh kalau zaman dulu mungkin selebgram it's okay, influencer it's okay. Tapi zaman sekarang tuh lebih ke kreator, afiliator. Kakak pernah dengar kan? Bener. Afiliator TikTok itu sekarang kreatif banget anak-anak muda tuh. Apalagi nih bagus banget buat inspirasi buat anak-anak IIK juga yang masih muda-muda, mereka bisa jadi content creator di TikTok tuh. Kayak gitu. Banyak banget anak sekarang tuh kreatif. Nggak harus nunggu punya followers banyak ya. Mereka tinggal upload konten aja, mereka sekreatif mungkin, terus mereka konsisten tuh udah bisa sebenarnya. Tergantung konsisten kalau sekarang. Soalnya saingannya emang benar-benar banyak banget kalau sekarang. Konsisten yang penting ya, sangat-sangat penting. Terus Hemisa ini pernah di-endorse nggak sih? Sama brand-brand selain brandnya Hemisa? Alhamdulillahnya udah banyak masuk endorse sih dari tahun 2019 sampai saat ini. Terus gimana caranya, tipsnya untuk bisa di-endorse? Untuk bisa di-endorse kalau menurut aku personal brandingnya. Jadi kita tuh terkenalnya tuh sebagai pribadi yang seperti apa gitu di sosmed. Kayak gitu. Kalau kita biasa review skincare itu biasanya endorsannya masuk juga produk dari brand skincare. Kalau kita biasa ke alam-alam maybe kita tuh bakalan di-endorse sama mungkin ada yang punya wisata alam kayak gitu-gitu, kafe-kafe yang ada di alam kayak gitu-gitu sih. Jadi kita harus memang konsisten di personal branding kita. Kalau Hemisa sendiri personal brandingnya gimana? Aku lebih ke fashion muslim sih, Kak. Fashion muslim ya. Lebih sering baju-bajunya gitu sih, gamis-gamis apa segala macam. Cantik banget dapat sih ya. Aku pernah loh scrolling Instagramnya Hemisa. Wih, keren ini, luar biasa. Masih muda tapi yang ditampilkan itu memotivasi banget, apalagi waktu di Mekah. Luar biasa. Kakak lihat ya? Iya dong, lihat dong. Luar biasa banget. Aku sendiri terinspirasi. Gimana caranya masih muda tapi kok sudah bisa ke sana? Aku ada yang udah setengah baya nih. Belum. Sebentar lagi. Amin. Doakan ya Hemisa ya. Untuk Hemisa sendiri dulunya itu mulai merintis ini karena apa dan kenapa? Awalnya tuh dulu tuh sebenarnya kan aku pernah kerja juga. Aku tuh pernah kerja di SPBU, Kak, dulu. SPBU. Berarti bukan dari orang yang orang tua ya. Alhamdulillah cukup. Kayak gitu. Tapi kalau berlebihan ya enggak. Terus di SPBU setelah di SPBU aku berapa lama? SPBU sekitar 6 bulan maybe. 6 bulan. Terus setelah itu aku ke klinik kecantikan. Aku kerja di situ sebagai terapis di Surabaya. Di Surabaya. Terus pulang dari situ ya mungkin ada ketemu jodohnya, terus kan menikah. Amin. Setelah itu setelah menikah kan udah nggak bisa kerja lagi. Terus ya muter otak gimana ya caranya biar bisa dapat uang tapi nggak usah keluar rumah, nggak usah kerja gitu. Terus dari awal banget aku tuh jualan baju bekas sebenarnya.
Oh, Thrift. Oke. Thrift. Tapi zaman dulu nggak Zaman keren dulu nggak kayak zaman sekeren kayak ini. sekarang. Benar, Jadi benar, zaman benar. dulu tuh Tahun berapa itu? itu 2016 2016 ya. 2016 awal-awal nikah. Ya udahlah cari-cari cuan dari kayak gitu. Terus kayak kita tuh di Facebook, jadi di grup-grup Facebook. Zaman dulu kan belum ada Shopee, belum ada TikTok apa segala macem. Di Facebook terus COD-an sama orang kayak gitu, ketemu langsung. Kayak gitu sih, muter aja sampai sekarang. Jadi nggak mau kerja lagi. Gitu. Kenapa? Lebih asik gitu atau lebih fleksibel atau gimana? Iya, fleksibel sama waktu kayak gitu. Jadi antara apa ya? Aku mungkin memang nggak terlalu suka ketemu banyak orang ya dari dulu. Oh ya? Padahal konten kreator tapi nggak suka ketemu sama orang. Iya, jadi kayak gitu. berinteraksi sama orang tuh kayak kurang gitu loh. Jangan dong, nggak mau berinteraksi sama aku, mau kan? Ya kalau cuma orang sedikit nggak apa-apa. Oke. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi lebih suka kayak di rumah aja. Di rumah aja, jadi konten kreator aja. Oke. Hemisah, apalagi ya yang aku tanyakan ya? Mungkin triknya deh, triknya untuk menjadi konten kreator yang sangat terkenal sekarang. Waduh, gimana? Mungkin mahasiswa atau siswa yang ada di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri maupun anak-anak SMK itu gimana caranya? Biar Pertama tentuin apa hobinya kita dulu. hobi Karena berpengaruh kan banget. Berpengaruh. Hobi. Nggak semua orang kan suka tampil di depan kamera, Kak. Oke, Gitu. dan nggak semua orang bisa tampil di depan kamera. Walaupun dipaksa pun kayak gimana pun, tapi kalau emang nggak hobi tuh susah. Oke. Jadi mereka bakal kayak nyoba-nyoba toh, ya kan, 1-2 kali. Setelah itu males viewersnya dikit katakan. Iya, itu yang bikin Iya. bikin apa ya, kita patah semangat kali ya. Bener. Apalagi persaingan zaman sekarang kan ketat banget, nggak kayak zaman dulu. Jadi kalau memang mereka itu suka dengan dunia itu ya, anak-anak IK dan anak-anak SMK maybe yang emang suka sama dunia konten kreator, mending ditanya dulu sama diri sendiri. Aku beneran mampu nggak nih? Kalau mampu, aku mulai deh bikin konten yang ringan-ringan. Pakai baju yang seadanya. Mereka kan pasti sering check out dong ya, anak-anak zaman sekarang. Outfit nomor 1 ya kan, sering-sering udah check out, udah ada beberapa produk, dibikinlah konten 1-2 kali, pokoknya rutin aja. Rutin dalam setiap sekali tayang atau apa namanya, dalam sekali tayang tuh berapa durasinya, berapa, ada tipsnya biasanya nggak sih minimal tuh 1 hari 1 konten upload ya. 1 hari 1 konten upload. Video pendek aja kayak yang 9 detik 15 detik kayak gitu-gitu sih. Wow, menyita waktu banget ya berarti Menyita ya. waktu. Menyita waktu, apalagi belum ngedit-ngeditnya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang tuh pinter, Kak. Mereka tuh ada kayak studio di rumah. Jadi kayak tempat kayak gini ya. Jadi nggak usah lagi buang-buang duit buat ke coffee shop, nggak usah buat ke mall apa segala macem. Buat aja studio yang ringan, yang simple di rumah, kayak polosan aja gitu. Terus mix and match outfit kayak gitu-gitu aja sih. Oke. Aku kira itu kalau konten kreator tuh sekali make, maksudnya sekali buat video itu nanti gonta-ganti outfit, terus baru nanti diuploadnya dalam 1 hari ini, misalkan di jadwal dalam 1 hari, Senin, Selasa pakai ini, tapi dalam 1 kali video gitu bisa nggak? Bisa juga, cuma kalau dulu itu ada algoritmanya tuh 1 hari uploadnya 3 kali konten. Kalau dulu, tapi kalau zaman sekarang menurutku 1 kali aja cukup deh. 1 kali aja cukup. Karena zaman sekarang itu menurutku di platform seperti itu dia tuh bisa FYP kapan aja. Jadi kalaupun kakak upload tanggal 1, dia bisa FYP di tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20 kayak gitu loh, Kak. Kalau zaman dulu kan enggak, sekali upload aja habis itu udah nggak bisa naik. Oh gitu. Kalau sekarang video beberapa bulan yang lalu masih bisa naik. Kalau caranya FYP itu gimana? Kalau cara FYP sendiri ya itu sulit ditebak juga sih zaman sekarang. Sulit banget zaman sekarang. Cuma dari konsisten aja menurut aku udah cukup bisa menunjang video itu untuk FYP. Itu di TikTok ya. Kalau di Instagram? Kalau di Instagram tuh sekarang juga ada Reels-nya. Reels itu juga sama halnya kayak TikTok. Dan Reels itu sama, dia bisa menjangkau seluruh audiens bahkan yang nggak nge-follow kita. Kalau postingan kita kan cuma yang nge-follow aja yang bisa menjangkau. Yang pasti kuncinya ini sih, IG-nya jangan di private. IG-nya jangan private. Iya dong, kalau di private ya gimana orang bisa lihat. Biar video-video itu bisa lepas keluar gitu. Apalagi kalau kontennya bagus, kontennya menarik, pasti banyak kok. Perlu alat-alat yang mendukung nggak sih untuk konten?
untuk membuat konten? Kalau sejauh ini menurut aku handphone sih yang Handphone? paling Oke. ini. Karena kan kalau handphonenya kita pakai yang kameranya bagus, otomatis hasil videonya kan juga bagus. Oke. Gitu. Terus kalau yang nggak punya budget gimana dong Hemisa? Nah itu. Gimana dong? Caranya Agak gimana sulit, sih? makanya. Mungkin penerangan kali ya, mungkin ditambahin lighting atau gimana? Ya, lighting itu juga perlu. Cuma kalau kita mau hemat, mungkin kita bisa bikin konten di ruangan yang ada cahaya mataharinya Oh gitu. iya benar, saya nggak Bener kepikiran, kan? nggak kepikiran cahaya matahari ya, padahal Tuhan Bener. sudah menciptakan. Jadi ada yang kayak mungkin rumahnya tuh yang deket jendela gitu, bisa bikin konten deket jendela kayak gitu. Oke, keren banget. Oke, terus bisnisnya Hemisa sekarang sudah apa namanya? Sudah melejit ya, sudah dikenal banyak orang. Masya Allah, Alhamdulillah. Terus gimana caranya supaya apapun yang Hemisa lakukan sekarang itu lebih lagi apa namanya? Lebih dikenal lagi sama banyak orang. Itu gimana? Kalau sekarang itu tadi Kak, kuncinya tetap cuma di konten. Cuma di konten. Bener. Oke. Segala apapun harus dikontenin. Tapi kalau aku pribadi lebih ngonteninnya ke bisnisnya, jadi nggak yang ke diriku pribadi. Kakak pernah denger orang flexing nggak? Sering dong. Sekarang kan lagi banyak ya orang-orang flexing tuh. Jadi kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri tuh menurut aku kurang pas kalau hal seperti itu untuk aku. Tapi kalau untuk orang lain ya terserah. Kenapa? Itu kan bukannya daya tarik tersendiri ya kalau flexing gitu. Tapi menurut aku bakal kecanduan gitu loh Kak. Jadi kalau nggak ada yang di flexingin nanti bingung. Aduh apalagi nih. Apalagi ya. Jadi kan tambah stres tuh. Apalagi gitu, nih yang oke, harus oke. dikontenin, apalagi yang harus di ini gitu. Ha. Jadi kalau aku lebih ke ngontenin bisnisnya. Jadi biar Bisnisnya. trusted gitu loh orang-orang tuh buat beli di produk aku, kayak oh ini produknya bagus kok, testasinya udah banyak. Terus ini produknya juga banyak banget terjualnya, berarti kan udah banyak yang make kayak gitu, dan terbukti produknya bagus kok kayak gitu. Oke. Lebih ke Seberapa kayak penting gitu. sih testi itu? Testi menurut aku kuncinya nomor 1 sih Kak. Oh iya. Mm-mm. Oh iya. Oke, Karena oke. kalau nggak ada testing gimana orang tahu tentang produknya kita, manfaatnya kayak apa, hasilnya kayak apa, kan orang nggak bakal tahu. Oke, berarti kita harus selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah pernah beli di kita. Menurut aku, jadi Itu ditanyain salah satu pelayanan juga kuncinya. ya. Apalagi di bidang skincare dan makanan mungkin. Oke. Jadi kan biar, apalagi kalau makanan itu kalau orang nggak balik kan berarti dia nggak cocok. Oke. Ya kan? Jadi kita harus nanyain kurangnya di mana, apa gimana kayak gitu sih. Berarti bukan hanya di depan kamera aja. Jadi kita kayak langsung japri mereka Oh ya? gimana nih. Satu persatu? Ya sih yang terbaru aja sih, kayak Yang yang terbaru atau mungkin yang chatnya masih ada lah. Masih kebaca ya. Oke. Tapi memang inspirasi banget loh. Masih muda, masih berapa usianya kalau boleh tahu? 27. 27, ya Allah, aku sudah 3++. Plusnya masih sudah, dikit. Oh, masih dikit, tapi kan sudah plus. Tapi itu sudah seperti ini, luar biasa banget. Alhamdulillah, Luar Masya biasa Allah. banget. Tapi memang konsisten ya yang konsisten. penting itu. Soalnya Males aku nggak tuh sih? ini, Males, Kak. pernah nggak dirasa males? Tuh pernah, manusiawi sekali males itu. Zona nyaman Kak, kayak Oke, merasa aku lo udah punya ini, bisnisku udah ini segala macem kayak gitu. Tapi ketika kita di zona nyaman itu, terus kita tuh terpentok sama fakta kayak kalau lo cuma begini aja nanti nggak bakalan bisa begini, nggak bakalan bisa begini kayak gitu. Menurut aku dari diri sendiri sih kalau hal-hal kayak gitu. Kalau kita mau males ya males aja, tapi kita nggak bakal berkembang. Tapi sekarang itu banyak banget loh orang yang mager, ya kan? Banyak Apalagi banget ngelihat orang yang realita mager. di luar Iya. persaingan seperti itu. Iya. Itu gimana tuh tipsnya? Tipsnya balik ke kayak ngomong ke diri sendiri. Aku sering Kak ngomong ke diri ngomong sendiri. diri sendiri? Di depan kaca gitu ngomong, karena nggak ada teman Ngomong apa? curhat Ngomong kan. Boleh kasih tau nggak ngomong apa? Iya, ngomong kayak apa, ini nggak boleh didiemin kalau kayak gini-gini terus gitu. Oke. Sedangkan kita ngelihatnya bukan ke perorangan, tapi kayak ke kompetitor bisnisnya kita. Kayak kalau kita kreator ya kompetitor kreatornya kita. Kayak gitu, buat apa ya? Buat memancing diri sendiri untuk lebih fighting gitu loh Kak. Jadi nggak menerima keadaan gini-gini aja. Oke. Gitu. Tapi aku tuh beneran ini loh Kak, kalau dibilang memulai dari nol, menurutku tuh bener-bener nol yang nol banget gitu. Kan aku sebenarnya rumahnya bukan di sini, bukan di Kediri kan, dari luar kota lah ya. Itu tuh aku berangkat ke sini tuh bener-bener nol banget tuh, nggak bawa apa-apa tuh ya. Cara awalan jadi influencer gimana Kak?
Ini dari Erliana Nita. Cara awalan jadi influencer, kalau aku ngasih tipsnya untuk yang sekarang ya, karena kan yang dulu sama yang sekarang pasti beda. Yang pertama itu tadi, coba bikin konten. Mungkin nggak usah keluar rumah, nggak usah ke kafe, nggak usah ini ya buat hemat budget, apalagi untuk anak kuliahan dan untuk anak masih SMK. Bikin aja di rumah, di studio, mungkin beli background yang kayak kertas itu yang polos aja. Mungkin berapa kain, sih? Kain juga bisa. Kain juga bisa, nggak mahal kan, ratusan ribu aja kan, bisa nabung untuk itu. Dan bikin konten dulu pakai produk-produk yang udah dipunya gitu. Contohnya? Ya baju-baju mereka kan pasti udah punya dong, kayak gitu. Jadi di mix and match aja. OOTD buat ke kampus, OOTD buat nonton, OOTD buat dinner, kayak gitu-gitu. Soalnya sekarang tuh kalau dulu kan endorse tuh cuma foto aja gitu, Kak, pegang produk. Kakak pasti tahu kan. Dulu artis-artis pun kalau endorse tuh cuma pegang produk. Tapi kalau zaman sekarang kalau kita nggak nge-review, kalau kita nggak ngonten, itu kayak nggak trusted gitu loh, Kak. Berarti harus by video. Bener. By video. Terus pertanyaannya selanjutnya nih dari Hendra Dipras. Aku kok ngerasa kayak di radio banget ya. Dulu kayak gini. Punya radio dulu. Iya, dulu punya radio. Cara meningkatkan Instagram follower sama popularitas dan kestabilan di Instagram itu gimana? Caranya sering reaksi. Jadi banyakin like ke postingan orang, terus banyakin komen juga biar akun kita tuh banyak yang lihat gitu, banyak keluar gitu. Cara ini biar terkenal gitu loh akunnya kita. Banyak orang yang sering lihat, oh ini komen di sini. Kita sering aja komen di ininya selebgram yang udah tinggi-tinggi maybe kayak gitu. Itu bisa itu. Itu gitu. Jadi kita kayak gitu. Saling barter gitu ya. Barter kayak gitu. Apalagi menurut aku sering ngeliatin kreator-kreator yang baru mulai, yang followersnya mungkin masih 5.000, 7.000, itu mereka sering banget komen-komen di postingan kreator yang udah followersnya ratusan ribu. Biar kayak di notice gitu loh. Oke, selanjutnya dari Feby Way. Gimana nih Kak caranya untuk bisa dapat aura positif? Berarti kamu kayaknya auranya positif banget gitu ya? Bisa. Kalau menurut aku kuncinya tuh kita nggak usah oversharing sih, Kak. Oversharing yang kamu bilang tadi. Bener. Kalau aku ngelihat ke kreator yang udah di atasnya aku nih, mereka tuh bener-bener nggak oversharing. Jadi yang di share ke sosial media tuh cuma hal-hal yang inspiratif. Kehidupan pribadi mereka tuh ditutup gitu. Karena kebanyakan orang yang menurut aku yang jadi negative vibes itu karena terlalu banyak nge-share kehidupan pribadi, apalagi permasalahan. Mungkin sindir-sindiran kayak gitu. Kamu sih gitu. itu kurang bagus sih menurut aku. Untuk apalagi kita kan sebagai kreator, sebagai influencer kan kita harusnya memberi pengaruh yang positif. Itu gimana caranya supaya kamu Hemisa ini bisa selalu berpikiran positif nih. Ini yang nggak perlu aku lakuin, ini yang perlu aku lakuin. Itu gimana? Apalagi usia mahasiswa ini kan belum bisa kayak gitu kan belum bisa. Aku tuh juga sering Kak kayak pengen nge-share mungkin jangankan kok permasalahan, kayak quotes yang kayak agak sedih, maybe quotes yang agak sedih, yang agak ada permasalahan hidup, pengen aku share sebenarnya. Udah aku upload nih di story kan ya. Tapi mau aku klik kirim gitu, aku hapus lagi. Kenapa? Jadi kayak nanti berpikir ulang. Kita harus kayak gitu, harus pintar-pintar berpikir apa yang harus di-share dan apa yang enggak. Soalnya biar mereka tuh enggak terpengaruh kayak orang katakan mereka ngeliat Instagramnya aku. Orang Kak Hemisa aja lo story-nya sedih kayak gitu. Kayak dia aja story-nya nggak semangat, katakan kayak gitu. Berarti aku nggak usah semangat juga kayak gitu. Aku nggak mau memberi pengaruh negatif ke mereka. Makanya yang di-share itu harus yang bermanfaat, kayak kegiatan masalah kerja, terus juga kayak gini itu juga harus di-share biar mereka lebih semangat. Benar. Mungkin lebih berpikir ulang apa dampaknya nanti kalau misalkan aku post yang negatif. Benar. Itu berarti mental kamu harus kuat banget Hemisa. Harus mengempet iya semuanya dong, mentalnya sendiri. Harus kuat banget. Terus selanjutnya nih Kak, butik yang ada di Bandarlor kenapa di close jadi Widya?
Nah, itu tadi masalah yang offline store. Oke. Jadi dulu pernah tuh ada buka bukan di sini? Ada offline store di sini, di ini loh Kak, deket Mandiri ini sini. Pokoknya deket banget nih sama Ika. Di situ itu aku close karena tadi operasionalnya terlalu tinggi. Jadi kita sebagai pengusaha tuh ya kayak gitu juga, nggak bisa kayak ngandelin gengsi apa segala macam. Ini harus tetap dibuka apa segala macam. Padahal ininya cash flow-nya nggak baik gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan itu semua. Apalagi kalau kita ngelakuin semuanya sendiri kan ya, nggak ada bantuan dana dari mungkin orang tua, dari suami, dari mertua. Jadi kita harus pinter-pinter itu, nggak boleh gengsi-gengsi juga. Ngapain harus terus dibuka? Tapi kalau nggak memberi, intinya apa ya? Nggak memberi manfaat gitu. Kak, caranya jadi influencer dong. Tadi sudah kayaknya sudah. Sudah ya. Terus dari Raffi nih, gimana sih perasaannya bisa sampai sejauh ini? Perasaan. Aduh, dalam sekali pertanyaannya. Kayak nggak nyangka sih sebenarnya. Kayak nggak nyangka kok bisa ya. Padahal dulu tuh bener-bener yang nol banget gitu loh. Terus sampai sekarang bisa kayak gini, yang pasti senang. Pertama yang pasti senang. Terus ada nggak nyangkanya tuh ternyata kita tuh bisa gitu loh berjalan sejauh ini. Ada masalah dilalui, bangkit lagi, kayak gitu siklusnya kayak gitu ya. Jadi permasalahan hidup tuh kayak musim gitu ya, musim semi, musim gugur, musim hujan, musim badai apa segala macam. Yang penting tadi kuncinya kita nggak boleh males, nggak boleh menyerah gitu. Istirahat nggak apa-apa tapi ya jangan menyerah. Nah itu yang menjadi permasalahan adalah kalau misalkan kita udah ngerasa capek banget dengan permasalahan hidup, terus kita pengennya istirahat tapi kebablasan. Keturun. Itu iya keturun bahasa Inggrisnya. Itu gimana? Caranya itu ngomong ke diri sendiri lagi, ke diri sendiri kalau nggak ada yang bisa bantuin kecuali diri kita sendiri. Itu memang coachnya ya. Itu memang gak ada orang yang bisa bantuin kita. Benar. Tanpa itu adalah yang bisa bantu kita diri kita sendiri. Benar. Oke, Hemisa, thank you banget sudah datang ke Bakta Talks. Thank you banget. Ini luar biasa banget. Beberapa menit sebelumnya itu adalah obrolan kita yang sangat luar biasa banget. Nah, mungkin nanti kedepannya aku akan jadi influencer kali ya. Bismillah. Kakak juga cantik, glowing, pasti bisa. Amin. Semoga bisa. Loh, Pak, aku udah di endorse loh, Pak. Oke, thank you banget Hemisa. Sama-sama Kak Elo. Thank you banget udah datang ke Bakta Talk dan semoga obrolan kita bisa menginspirasi sobat Bakta yang ada di rumah. Saya dan Hemisa pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.